Halo teman-teman pecinta matematika. Kalau mendengar kata IMO, alias International Mathematical Olympiad, sebagian besar langsung membayangkan soal yang super sulit. Tidak jarang orang berkata, soal IMO itu levelnya di luar nalar manusia biasa. Tapi kenyataannya, soal IMO seringkali terlihat sulit di permukaan, namun bisa diselesaikan dengan ide sederhana dan elegan. Kuncinya bukan hafalan rumus panjang, melainkan cara berpikir kreatif. Di video ini, kita akan bahas strategi-strategi jitu untuk menaklukkan soal IMO. Kita akan lihat bagaimana pola, logika, dan trik sederhana bisa membuka jalan menuju solusi. IMO itu bukan soal hitungan biasa. Hal pertama yang perlu dipahami, IMO tidak akan pernah memberikan soal sekadar menghitung cepat. Misalnya, soal hitung 1234 dikali 5678 tidak akan pernah muncul. Komputer atau kalkulator bisa melakukannya dalam sepersekian detik. Yang diuji di IMO adalah, apakah kita bisa melihat pola tersembunyi? Apakah kita bisa membuat konjektur cerdas? Apakah kita mampu menyusun argumen logis untuk membuktikan sesuatu? Maka strategi utama adalah, jangan buru-buru menghitung. Cari struktur dan pola tersembunyi di balik soal. Strategi utama di soal IMO. Ada beberapa strategi umum yang sering dipakai. 1. Analisis kasus. Pecah soal jadi beberapa kemungkinan kecil. Contoh, jika soal melibatkan bilangan bulat N, pecah menjadi kasus N genap atau N ganjil. 2. Invarian dan monovarian. Cari sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang selalu bergerak ke satu arah. Strategi ini sering muncul di soal kombinatorika. 3. Substitusi cerdas. Misalnya, jika ada pecahan rumit, gunakan substitusi seperti X sama dengan E per B. Seringkali bentuk baru lebih mudah dianalisis. 4. Eksperimen dengan angka kecil. Cobalah dulu nilai N sama dengan 2, 3, 4. Dari situ sering muncul pola. 5. Backward reasoning. Mulailah dari apa yang ingin dibuktikan, lalu mundur perlahan ke apa yang diketahui. 6. Menggambar diagram. Khusus di geometri, gambar bisa lebih jujur daripada perhitungan panjang. Contoh teori bilangan substitusi sederhana. Mari kita coba soal mini. Soal, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat N lebih besar dari 1 sehingga N kuadrat ditambah N ditambah 1, habis dibagi N ditambah 2. Solusi, kita gunakan substitusi N sama dengan K dikurang 2. Maka, N kuadrat ditambah N ditambah 1 sama dengan buka kurung K dikurang 2 tutup kurung kuadrat, ditambah buka kurung K dikurang 2 tutup kurung, ditambah 1 sama dengan K kuadrat dikurang 3K ditambah 3. Jika dibagi K, sisanya adalah 3. Jadi tidak pernah habis. Elegan bukan? Hanya butuh substitusi sederhana untuk membuktikan soal ini. Geometri. Cari ide elegan, bukan hitungan. Soal IMO di bidang geometri seringkali menguji kesabaran. Tapi kunci penting adalah tidak terjebak rumus panjang. Misalnya, jika diminta membuktikan 4 titik terletak pada satu lingkaran, jangan buru-buru menghitung panjang sisi. Gunakan fakta. 4 titik sekolingkaran jika dan hanya jika sudut yang menghadap busur sama besar. Dengan membuktikan sudut ABT sama dengan sudut ADC, selesai sudah soal yang tampak rumit. Kombinatorika. Menghindari hitungan mentah. Contoh soal mini, 6 orang duduk melingkar. Berapa cara memilih 3 orang sehingga tidak ada 2 yang duduk bersebelahan? Strategi. Gunakan prinsip lubang kosong. Kita pilih 3 kursi dengan syarat ada minimal 1 kursi kosong di antara pilihan. Hasilnya bisa dihitung dengan metode bintang dan garis atau pendekatan kasus. Tapi intinya, hindari hitungan mentah. Fokus ke pola. Aljabar. Ketaksamaan klasik. Soal ketaksamaan adalah makanan sehari-hari di IMO. Contoh, buktikan bahwa untuk A, B, C lebih besar dari 0. A per buka kurung B ditambah C tutup kurung ditambah B per buka kurung C ditambah A tutup kurung ditambah C per buka kurung A ditambah B tutup kurung lebih besar atau sama dengan 3 per 2. Ini adalah ketaksamaan Nesbit. Solusinya biasanya menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz atau AMGM. Triknya,
Jangan coba samakan penyebut. Itu akan panjang. Sebaliknya, kenali pola dan hubungkan dengan teorema klasik. Pola pikir IMO, dari rumit ke sederhana. Yang membuat soal IMO indah adalah, meski tampak rumit, solusinya sering hanya butuh ide sederhana. Tips penting, jangan panik kalau buntu. Coba berbagai pendekatan, substitusi, eksperimen, pola. Percayalah bahwa soal pasti bisa diselesaikan dengan logika murni, tanpa kalkulator. Kesalahan umum yang harus dihindari. 1. Terlalu lama menghitung manual tanpa mencari pola. 2. Melupakan kondisi soal, misalnya N lebih besar dari 0. 3. Takut mencoba ide aneh, padahal ide liar sering membawa pada solusi. Inspirasi dari medalis IMO. Banyak peraih medali emas IMO mengaku, mereka sering tidak menemukan solusi langsung. Yang mereka lakukan adalah mencoba berbagai ide, lalu menemukan jalan yang paling elegan. Kadang solusi yang panjang bisa dipangkas jadi hanya 2 baris. Itulah keindahan IMO. Bukan sekadar jawaban benar, tapi bagaimana jawaban itu ditemukan. Jadi, strategi jitu menyelesaikan soal IMO adalah gunakan analisis kasus, cari invarian, lakukan substitusi cerdas, eksperimen dengan angka kecil, dan selalu cari solusi elegan, bukan sekadar rumit. Matematika di IMO bukan tentang siapa paling cepat menghitung, tapi siapa yang bisa menemukan jalan berpikir paling indah. Semoga strategi ini membuat kalian semakin semangat menghadapi soal-soal menantang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten matematika inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.